saja ya, tapi rangkaian ya. Hari ini adalah hanya satu bagian dari rangkaian kegiatan. Ya, banyak persoalan mungkin yang sudah terbahas atau yang akan dibahas selanjutnya ya. Artinya dalam berbagai aspek ya, saya pikir untuk kegiatan seminggu ini ya, tercover semuanya, masuk pendidikan juga ya dari ya. Kemudian ini pertanyaannya dari motivasi Belanda ya, Pak Salman ya. Sebenarnya apa? Motivasi Belanda ke Aceh itu kalau kita lihat sebenarnya ada dua ya, ada ekonomi, ya. Tapi ekonomi pada akhir abad ke 18 ini tidak lagi lada, karena lada itu sudah tidak bukan jadi komoditas yang paling utama lagi. Tetapi secara ekonomi apa posisi Aceh itu yang ada pada jalur pelayaran setelah dibukanya terusan Suez. Saya ingat dulu ya, ada TV Belanda dulu ya, lupa saya nama TV ya. Dia buat satu acara, ada program mereka di Eron EU ya, zaman besi gitu ya. Karena mereka sudah buat dulu satu di Goude EU ya, zaman masa VOC. Kemudian dia ingin buat satu film lagi itu pada masa kolonial. Dan saya diajak dari ke Sabang sampai ke Melabuh dulu ya. Apa yang bagaimana posisi Sabang Aceh itu ya dalam jalur itu ya setelah dibukanya terusan Suez ya, mempercepat sehingga posisi Aceh itu sangat penting. Itu ya, satu ya, yang pertama posisi yang sangat penting untuk ekonomi ya. Kemudian yang kedua apa posisi ekonomi? Karena kebetulan saya sejarah ekonomi sebenarnya. Ada beberapa permintaan dari pengusaha Belanda yang menanamkan investasinya di bidang perkebunan, terutama di masa Sumatera Timur. Setelah wilayah Sumatera Timur mulai terbatas, makanya mereka perlu untuk mengembangkan memperluas wilayah usaha perkebunan mereka, terutama di awal itu dulu karet, kemudian sawit. Ya, wilayah yang paling dekat yang tanahnya juga agak cocok adalah Aceh. Itu ya, itu ekonomi ya, yang pertama ekonomi ya. Makanya kan bisa ada faktanya. Kenapa? Faktanya bahwa perkebunan pertama di Aceh itu di pemerintah Belanda di Langsa. Satu-satunya di Indonesia, nggak ada di tempat lain itu kan. Ada perkebunan pemerintah. Itu hanya menjadi perkebunan percontohan sebenarnya untuk menarik investor bahwa Aceh itu cocok betul. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor yang sangat penting yang lain adalah faktor keinginan Belanda untuk membangun imperiumnya. Ya. Imperium Belanda ini menguasai seluruh wilayah Nusantara. Hanya tinggal Aceh saja. Dan Aceh kan selalu dia lihat pada saat dia dari Amsterdam ke Batavia kan selalu dia lewat di sini kan. Makanya disitulah sebenarnya Belanda itu mencari alasan pada Inggris untuk membatalkan Traktat London. Sebelumnya kan karena ada Traktat London saja sebenarnya Belanda tidak menyerang Aceh. Kenapa? Karena kalau dia serang Aceh harus berperang dengan Inggris. Ya, makanya bagaimana caranya batalkan dulu? Makanya muncullah Traktat Sumatera 1871. Jadi ada dua membangun imperium mereka di Nusantara ya, sebagai satu bahwa seluruh wilayah ini sudah berhasil sebagai Belanda. Oke ya, itu alasan ya sebenarnya dari karena kalau kita hitung ya bahwa Belanda menduduki Aceh dia nggak untung dia begini ya. Kenapa? Karena uang sangat banyak sudah dia bisa untuk perang dulu. Setelah kemudian dibangun kembali dengan politik pasifikasinya itu ya, dia nggak bisa menutupi kerugian yang dulu itu sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak menyangka perang akan berlangsung sangat lama. Jadi dua sebenarnya ya, faktor utama Belanda sampai menyerang Aceh pada saat itu. Oke, walaupun tetap ada faktor yang lain juga sebenarnya kan.
Oke, kemudian yang kedua ya, untuk Wani ya, jihadnya benar ya. Sekarang memang betul gitu, memang apa? Untuk anak-anak saya juga seperti itu ya di rumah agak sulit memang untuk saya juga nggak ini ya, gimana cara semangat jihad itu kita bisa tanamkan dalam itu lain tadi sebenarnya saya tantang tadi ya, kemudian kita bisa menanamkan semangat jihad itu untuk hal yang konteks sekarang misalnya ya, gitu. Kenapa? Karena sekarang ini kan itu disebut kalau dalam sejarah ada namanya zeitgeist, itu jiwa zaman, gitu ya. Ada jiwa zaman masing-masing zaman itu punya perbedaan dia, ya. Sekarang kenapa? Sekarang kan anak-anak kan sudah akses ini, dia sudah ada panutan yang lain dia, sudah ada harapan yang lain. Yang berbeda dengan dulu semua orang itu panutannya apa? Dia hanya ikut perintah ulama apapun. Ya. Waktu saya kecil pun orang mau pergi ke sawah pun nanya hari apa saya bisa nabur bibit. Yang mau pergi sawah pergi ke ulama. Lahir anak nanya namanya pada ulama. Sekarang jadi orientasi sudah memang agak sulit memang itu PR kita ya, PR kita bersama orang Aceh ya. Saya juga saya agak khawatir itu ya, nanti mungkin nggak ada identitas keacehan, mungkin seluruh Indonesia sama identitas etnisitas itu mungkin akan hilang sekarang ya. Jangan yang lain ya, bahasa Aceh itu orang Aceh semua. Saya selalu tanya pada mahasiswa saya, orang Aceh, ayahnya Aceh, mamanya Aceh, kampungnya di Pantong Labu, nggak bisa bahasa Aceh. Nah, ini kan tantangan yang lain saya pikir ya. Ini kan perubahan. Ya kita harus terima itu sebenarnya. Harus terima itu, tetapi bagaimana dalam format yang seperti itu? Ini kan sudah terjadi. Tapi ini kan nggak mungkin kita tarik lagi untuk hidup seperti pada masa kita dulu. Nggak mungkin lagi. Tapi bagaimana kita mengemas sesuatu yang baru? Kita mungkin bisa menciptakan sesuatu yang baru sehingga sesuai dengan jiwa zaman yang baru. Zeitgeist tadi ya, jiwa zaman yang baru itu kita bisa menanam nilai-nilai itu. Saya juga belum tahu caranya. Ini ke PR ya, kita bersama ya, tantangan juga ya, bersama untuk apa namanya, paling kurang itu kalau saya berpesan selalu itu paling kurang kalau orang Aceh itu kan paling gampang diajari dengan contoh. Orang Aceh sulit kita ceramahi, ya. Orang Aceh paling kita bisa, ini kan pengalaman sejarah yang luar biasa. Orang Aceh bertani sawah itu baru sebenarnya ya, baru awal tahun 1900 ya, itu baru mau ini ya. Itu dari mana itu? Ya, Belanda itu mendatangkan orang-orang Sunda ke Aceh itu untuk mengajarkan orang Aceh menanam padi sawah. Kemudian bukan diceramahi saja, dibuat ladang-ladang percontohan. Kemudian setelah orang Aceh melihat bahwa hasilnya bagus, baru mau ya. Kalau diceramahi nggak mau ya. Kenapa? Dia petani, masa kita ceramahin nanam padi. Tapi setelah dikasih contoh, ada lahan percontohan, kemudian dia hasilnya lebih bagus, itu nggak usah diajak, mereka akan ikut sendiri. Saya pikir juga anak-anak juga seperti itu ya, kita juga mungkin banyak sampel yang kita tunjukkan pada mereka. Hanya kalau sholat misalkan kita sendiri sholat pasti pada waktu pasti ikut ya kan, jujur juga kan, yang kita minta mereka jujur. Padahal kita sering apa? Kita janji-janji pada mereka kita turuti. Saya pikir itu yang mungkin salah satu yang paling simpel ya, paling simpel mungkin apa seperti itu ya. Untuk zaman sekarang agak sulit zaman sekarang ya, dengan apa namanya zaman informasi yang sudah 5.0 ya, enggak lagi 4.0, 5.0 pada sekarang. Masih pada 3 belum sampai 3 ya. Ini ya, seperti ini ya, museum sebenarnya apa? Kita sudah buat program MBKM ya. Di sejarah itu ada satu pilihan Pak, masuk museum ya kalau nggak salah ya, museum pariwisata dan sebagainya. Ini ya, kita malah mau memegangkan mereka di sini sebenarnya ya. Tetapi kemarin itu saya nggak tahu ada kesalahan di pihak pimpinan di sana, nggak boleh itu etik waktu sekolah semua. Sehingga kita jadi bingung juga di sana, tuntutan kita dapat kurikulumnya ada museum.
Pak Ibi juga di dinas sana ini Pak Modi kenapa yang mau kirim masuk. Kita sudah pro sebenarnya gitu ya. Tapi ini kita sudah coba ubah ya. Sebenarnya ke depan akan ada anak-anak karena kita butuh sebenarnya. Ya, di samping juga mungkin ada kuliah yang dulu masih ada buat muda dulu ya. Mungkin ada beberapa kali kuliah di sini dan sebagainya. Tapi itulah karena ada satu kesalahan teknis kemarin setiap pimpinan sehingga kita nggak bisa jalankan. Ya. Karena kita sudah buat supaya apa? Pada mereka itu ada kompetensi tambahan. Ya. Jadi guru nanti kalau bawa anak-anak ke museum udah paham ya apa ada di museum. Kalau enggak kan mereka juga nggak paham kan. Jadi kalau sudah ada di sini mereka udah paham. Yang ada di museum ini bagaimana mengemas. Nah, ada beberapa skripsi mahasiswa itu bagaimana menghadirkan museum itu dalam bentuk digital misalnya. Sudah ada itu beberapa ya. Paling mereka itu magang di sini. Jadi anak-anak kami ini orang bilang IT-nya bagus-bagus. Kami banyak belajar dari mereka. Ya. Ini sebenarnya kita harapkan pada bagaimana untuk mengemas yang lama-lama dulu itu pada mereka dalam dunia mereka sekarang. Ya. Kita nggak bisa, kita nggak tahu apa mau mereka. Mereka lah yang kita akan coba arahkan. Kita hanya kan orang tua akan mengarahkan saja kesemuanya. Mengarahkan saja mereka. Ya. Kemudian nanti biarlah mereka tahu. Ya. Oke, yang terakhir Kohler tadi ya. Kohler ini sebenarnya apa? Kalau dalam sejarah itu ada prinsip, ya. Apa prinsip dalam sejarah itu? No document, no history. Ya, sejarah itu baru boleh melakukan sesuatu, baru boleh menulis. Itu bagi seorang sejarawan akademik ya. Kalau dia ada sumber yang bisa diverifikasi, bukan sumber ada pada saya, boleh. Tapi sumber itu bisa diakses orang itu bisa memverifikasi sumber itu benar apa tidak. Makanya dukun itu nggak boleh jadi sumber. Walaupun dukun bisa kembali ke masa lalu, ya. Ada waktu saya kuliah di Jogja dulu di UGM, ya. Ada dukun di Jogja katanya apa? Dia bisa kembali masa lalu. Tapi apa pertanyaan profesor saya? Gimana memverifikasi yang dikatakan dukun itu benar? Kalau nggak bisa jadi sumber sejarah. Ya. Kalau saksi siapa yang bisa jadi sumber itu ya? Saksinya. Selain pelaku itu saksi itu baru yang kuat. Ya. Ataupun boleh juga itu misalnya apa memori kolektif ya. Tapi memori kolektif itu banyak yang sudah bercampur baur ya. Tingkat kebenaran makin lama kan makin jauh ya. Ada metode verifikasi itu ya. Oke. Jadi untuk apa kembali lagi ke apa namanya tadi Kohler ya, sebenarnya itu apa namanya tidak ditemukan sumber tertulis yang pasti. Ini kan masih diperkirakan. Ya ada banyak teori ya diperkirakan itu apa ilmu membata dia menyelinap. Tapi kalau saya lebih ini bukan menyelinap itu, memang kacau banget. Kalau saya menafsirkan memang nggak mungkin dia nyelinap ke apa namanya ke jenderal mungkin mampu dia menyelinap ya. Mesti perang itu apa mereka betul-betul kalah kacau. Jangan menjaga apa namanya menjaga jenderalnya dia sendiri pun udah kacau balau. Ya strategi kacau balau sehingga apa orang itu bisa tembus. Itu makanya memang ini. Itulah memang kelemahan kita ya, kelemahan kita sebagai orang Timur, masuk orang Aceh ya. Apa namanya ya, budaya literasi kita adalah budaya lisan. Ya, karena tidak pernah orang itu menulis ini. Ya. Kita hanya kan bersandar pada suku-suku Belanda yang lama kan. Kebetulan Belanda yang menulis ini siapa yang ini? Tidak ada satu arsip pun yang di Belanda tentang siapa yang menembak itu. Gitu ya. Orang Aceh kan sama, sampai sekarang itu saya selalu cerita tentang mahasiswa saya tanya itu, ya, udah umur sekian itu, kalau saya tanya ada berapa kalimat yang dia tulis sendiri, ya, selain yang diwajibkan ada buku oleh dosen. Misalnya waktu datang awal ke Banda Aceh, ya, dia tulis, nggak ada. Kecuali itu bahasa yang diwajibkan oleh dosen. Karena apa? Budaya kita kan budaya cerita. Datang Banda Aceh pulang ke kampung cerita sama orang tua 3 hari 3 malam selesai. Budaya lisan tadi kan. Jadi kelemahan apa? Kelemahan untuk sejarah. Makanya jadi sejarawan di Aceh
sangat sulit. Ya, jadi sejarawan di Amerika, di Eropa itu gampang itu. Kenapa? Semua orang punya catatan. Ya, bukan hanya yang resmi ya, orang pribadi itu kan setiap orang punya diary ya, punya catatan ya semuanya. Dan catatan itu disimpan dengan bagus. Orang kita nyatanya di mana? Di sini. Ini kan kayak komputer kan, kalau penuh kan hilang sendiri. Apalagi orang yang meninggal ya. Jadi itu ya, yang ada hanya semacam hipotesis, diperkirakan. Makanya kalau tanya buku ke saya, atau mungkin saya nggak tahu, sejauh yang saya tahu belum ada ya. Fatihah ada, sejauh kalau saya nggak ada, karena memang nggak ada sumber. Jadi sejarawan akademik nggak akan menulis. Kalau nggak ada sumber, saya nggak boleh. Karena sejarah itu pasti. Jangan pikir sejarah itu kira-kira, bukan. Sejarah itu pasti. Sejauh sumbernya diperoleh. Sejarah itu nggak boleh kira-kira. Ya, menulis sejarah itu harus menulis semuanya yang pasti berdasarkan sumber yang diperoleh. Ya, tugas sejarawan apa? Mencari sumber sebanyak-banyaknya. Jadi jangan bilang sejarah itu pasti. Sejarah itu pasti berdasarkan sumber. Masalah apa sumbernya, apa lemah itu tergantung dari sumbernya. Tapi yang dia tulis pasti. Ya, nggak boleh ragu dulu. Kadang-kadang orang salah tafsirkan ya, sejarah itu kan Jibatul Hawa, nggak boleh. Kalau sejarahnya Jibatul Hawa itu kalau namanya apa? Inverted history. Ada juga orang nulis sejarah itu kan macam-macam ya. Ada yang inverted history, menciptakan sejarah, padahal nggak ada. Ya, dia membuat berdasarkan a priori, berdasarkan anggapan saja. Anggapan seperti ini. Itu bisa bukan sejarah. Oke ya, seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih.